baca panggung. Nah, kali ini di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang mana dia adalah seorang aktor seniman teater yang sudah 8 tahun berkecimpung di dunia teater. Ini kita bagikan Karula. Yeay! Halo teman-teman semuanya. Ini kalau nih apa kabar nih? Sehat alhamdulillah, baik luar biasa. Kalau boleh perkenalkan diri, bagaimana background kakak? Background ya. Oke, kenalin aku Wulan dari dipanggil Wulan biasanya. Aku adalah seorang fresh graduate yang juga saat ini sedang aktif berkesenian di komunitas seni budaya rumah syuting dan juga di sanggar teater kecil untuk mendalami aktor gitu, aktoran. Nah, dengar nih, dasarnya itu dari SD nih ya. Sudah berkecimpung di dunia teater, sudah berkecimpung di dunia penyanyi, teater, bahkan drama-drama sekalipun. Itu awal mulanya iseng-iseng atau gimana sekarang? Perlu diluruskan bahwa aku dari kecil itu bukan ke teater dulu. Nah, dari SD itu aku mulai dari menari. Aku tuh suka banget sama menari dan akhirnya aku dipilih jadi penari di waktu SD. Setelah itu aku ke SMP itu aku juga menjadi penari dan juga tampil menyanyi. Dari situ semacam benih-benih cinta terhadap seni mulai muncul gitu. Aku tuh kayak cinta banget loh sama seni dan aku tuh terus ingin mencoba hal yang baru. Aku terus coba hal yang baru, hal yang baru itu adalah puisi. Aku coba baca puisi dan ketika aku baca puisi, aku ditawarkan nih sama sutradara teater beliau, yang mana beliau itu adalah seorang sutradara yang emang udah besar nama di dunia, tapi dia menjadi guru ekstrakurikuler di SMA. Dia mengajak aku untuk ikut teater. Di situ aku mulai berkecimpung di dunia teater yang mana awalnya aku nggak pernah mencoba itu dan aku mencoba, dan itu baru dimulai ketika SMP. Aku cinta banget sama seni, nggak ngikut teman gitu. Multitasking banget ya kan? Nyanyi iya, puisi baik. drama iya. Jadi kalau menurut kakak nih, teater itu lebih banyak senangnya atau lebih macamnya sih? Kalau bisa dijawab ya, senang atau susah ini. Kalau menurut aku teater itu capek yang menyenangkan. Kenapa aku bilang gitu? Karena di satu sisi, kalau dilihat dari POV fisiknya, kalau seorang aktor teater itu harus banyak olah tubuh, olah vokal, olah mimik wajah, olah rasa, belum lagi kalau misalnya dia harus mengulang-ulang satu adegan, belum lagi hafal naskah yang emang banyak banget, berlembar-lembar. Tentu secara fisik kalau dilihat itu capek banget sih. Tapi kalau dilihat dari POV jiwa kita, kayak semacam menyembuhkan jiwa aku loh untuk berteater ini. Jadi kalau capek di fisiknya itu nggak apa-apa, tapi aku senang dengan capek gitu. Jadi kalau teater itu mau teater, mau nyanyi, mau puisi itu semua diolah ya. Betul. Ya, jadi kalau selama kakak menjalani teater, menyanyi, puisi, pernah nggak itu lupa dialog, entah itu panik atau malah kakak sikap netral biasa aja? Tentu sering banget. Aktor manapun akan selalu sering banget untuk salah naskah. Contohnya ya, salah dialog atau salah adegan itu pasti banget terjadi. Cuman sebagai aktor itu sebenarnya kami dilatih untuk berimprovisasi. Nah, jadi kalau kita ngelakuin kesalahan itu jangan langsung panik. Ada caranya. Caranya itu dia yang dilatihkan dalam teater. Cara kamu berimprovisasi, di mana kamu kalau membuat kesalahan itu orang nggak boleh notice kamu tuh lagi salah. Pokoknya ngalir aja, apapun kesalahannya ngalir aja gitu. Nggak boleh ketawa, tiba-tiba panik, tiba-tiba itu nggak boleh gitu. Jadi itu sih solusinya bagi teater yang mungkin melakukan kesalahan, improvisasi. Jadi selama kakak
berteater nih, ada yang nggak yang pernah mirip atau mungkin mirip nih dalam kehidupan kakak dari sisi kehidupan, dari sisi teater, kerja, segala macam. Kalau sejauh ini ya, yang aku lihat dari karakter teater yang aku dapatkan, mungkin sejauh ini belum ada yang mirip gitu. Aku tuh selalu mendapatkan karakter yang berbanding terbalik dengan karakter aku. Contohnya nih, Nah, contohnya berbanding terbalik banget nih. Contohnya adalah aku menjadi bos perusahaan yang mempunyai sifat licik dan jahat karena dia mau merebut tanah rakyat. Nah, tentu aku di panggung nanti bakal berekspresi licik, berekspresi menjijikkan, bahkan untuk ketawa sepuasnya, sebesar-besarnya kayak mana tuh ketawa orang jahat gitu. Emang aku tuh sangat seleluasa itu dalam karakter gue. Dan itu menjadikan tantangan buat aku. Tantangan di mana aku harus menyelami karakter yang jauh berbeda dari karakter aku. Aku sebenarnya suka itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, aku bakal pengen banget nih dapat karakter yang emang mirip banget sama ya pemain berbeda bagaimana karakternya. Jadi selama berteater nih, ada nggak kesulitan dalam tampil di depan panggung atau kayak jiwa-jiwa introvert itu pasti ada kan? Oke. Kalau soal introvert, aku sebenarnya orangnya nggak introvert. Aku lebih ke ambivert. Aku bisa aja introvert, tapi ekstrovert juga bisa. Nah, kalau di panggung, sebenarnya kesulitan yang aku hadapi itu bahkan aku mengalami kesulitan itu bukan di atas panggungnya, tapi malah di belakang panggungnya. Apa tuh? Nah, pasti gitu kan. Karena gini, ini kalau menurut aku ya, ini bakal beda banget sama aktor-aktor lainnya. Cuman, kalau menurut aku, kesulitan yang aku hadapi itu adalah ketika aku memasuki suatu karakter dan aku harus fokus dengan karakter. Ini contohnya, aku dapat karakter ibu yang kehilangan anaknya. Kehilangan anaknya, tentu emosi yang harus dibangun itu adalah sedih, menangis, dan terluka sedalam-dalamnya. Luka akan kehilangan. Jadi otomatis kita harus fokus dengan karakter itu. Nah, tapi bersamaan dengan itu, di belakang panggung ini ada banyak banget loh teman-teman aku yang mood booster banget, yang kayak ngajakin aku ketawa, ya emang membangun mood aku tuh untuk happy. Otomatis untuk masuk ke dalam karakter itu bakal sulit banget. Kan dari awal yang ketawa nih, tiba-tiba disuruh nangis gitu. Gimana? Bisa kan? Bisa tentunya. Nah, makanya sutradara itu biasanya akan mengarahkan aktor. Kalau kamu udah beberapa menit mau tampil ke panggung atau udah beberapa menit mau latihan adegan, usahakan kamu itu jangan lagi berbicara terhadap aktor lainnya. Kamu harus kayak menyendiri, bukan menyendiri banget, maksudnya kamu harus fokus dengan diri kamu dulu. Jangan bercanda-canda. Dari saat itulah kamu akan menghilangkan kesulitan dalam menyelami karakter itu lagi. Kalau misalnya kita masih happy banget nih, tiba-tiba harus sedih, enggak terlalu ini ya, agak sulit ya. Kecuali aktornya ini emang benar-benar udah rekam jejaknya udah profesional. Sementara aku belum terlalu ya. Profesional juga udah kepalain banget. Oh my god. Ya betul, alhamdulillah sekali sih kalau dibilang ya udah sampai ke Palembang itu satu hal yang emang udah aku syukuri banget. Jadi ada nggak momen bahagia selama berteater nih, udah 8 tahun kan jejak teaternya? Momen bahagia, oh banyak banget. Ada 100 list, Banyak nih. Salah satunya aja. Oke, mungkin nggak salah satu tapi dua hal boleh ya. Oke. Dua hal yang paling aku bahagia ketika aku bermain teater. Yang pertama itu adalah aku bisa berekspresi seleluasa mungkin di atas panggung. Aku bisa menjadi siapapun di atas panggung tanpa takut dihakimi. Misalnya aku mau bahagia, aku ketawa besar-besar, atau aku menjadi jahat, itu kan nggak ada yang bakal nyalahin karena itu hanya sekedar peran acting gitu kan.
dan itu membuat aku jadi berjiwa bebas. Bebas maksudnya nggak bebas yang gimana-gimana ya, cuma kayak kita bebas berekspresi gitu. Meluapkan segala macam emosi yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita nggak akan bisa keluar itu secara sembarangan. Nah, itu kebahagiaan aku yang pertama, itu bahagia banget rasanya ketika di panggung. Bahagia banget. Dan yang kedua, ini nggak kalah bahagia. Aku benar-benar bahagia itu di saat ketika aku tampil di panggung, ada orang-orang terdekat atau bahkan orang-orang yang baru kenal aku ketika nonton pertunjukan aku, mereka tuh bilang ke aku bangga sama kamu, aku terharu sama acting kau luar biasa. Itu bahagianya gimana ya, bukan ingin disanjung, tapi ada loh orang yang mengapresiasi kita, ada loh orang yang emang mendukung aku dengan sepenuh hatinya. Jadi itu tuh semacam memberikan kamu energi yang jauh besar. Ketika kamu ingin berakting, kamu tuh harus mengeluarkan energi yang besar untuk suatu emosi. Dan ketika kamu dapatkan emosi itu dari teman-teman terdekatmu, dari penonton, itu akan jauh lebih besar. Ya, aku bahagia banget dengan dua hal itu. Selama kegiatan ini juga pasti ada pelajaran-pelajaran hidup yang besar selama panggung sesi nasional, udah ke Palembang, udah di panggung mana-mana aja, pasti pelajaran hidup. Oke, ini perjalanan panggung ya. Perjalanan panggung, hal yang luar biasa yang aku dapatkan sebenarnya banyak. Satu yang paling berkesan adalah gini, di balik suksesnya suatu pertunjukan teater itu bukan hanya karena seorang aktor yang hebat, tetapi karena ada orang di belakang panggung yang lebih hebat dari aku. Kenapa aku bilang gitu? Teater itu tidak akan berjalan tanpa sutradara. Itu paling utama ya. Tanpa sutradara, tanpa pimpinan produser, tanpa tata busana, tanpa tata musik, tata panggung, tata properti, tata segala macam tata. Termasuk sponsor yang bahkan memberikan kita konsumsi loh di belakang panggung sebelum kita tampil. Nah, itu luar biasa banget sebenarnya peran mereka, gila sih. Dan itu mereka sebenarnya jarang dilirik. Yang kadang orang melihat suatu pertunjukan tuh bagus, aktornya hebat banget, dia cuma gitu aja gitu. Hanya aktor aja yang dipuji, tapi panggung nggak tahu mereka siapa. Bahkan aku sebagai aktor itu sangat menghormati mereka, sangat-sangat menghormati mereka, yang mana mereka lah tulang punggung pertunjukan itu sebenarnya. Dan kalau direalisasikan dalam kehidupan ya, contoh simpelnya gini, kamu misalnya ngelihat satu orang sukses dengan mimpinya, tentu di balik suksesnya dia itu ada yang mendukung, orang tuanya yang bahkan menyekolahkan, atau ada gurunya yang mengajarkan, atau ada teman-temannya bahkan yang support. Nah, itu kan peran belakang panggung sebenarnya. Orang yang sukses ini adalah seorang aktornya. Orang belakang panggung itu adalah orang terdekat. Itulah sebenarnya pelajaran yang aku dapatin banget dari panggung ke panggung gitu. Bahwasanya kita tidak benar-benar berdiri sendiri loh di dunia ini. Kita nggak benar-benar sendiri gitu. Kita nggak mencapai itu semua sendiri, tapi ada orang-orang di belakang yang luar biasa mendukung. Gitu sih. Biasa banget. Kalau boleh nih, kakak kasih pesan nih untuk anak-anak muda yang masih ragu akan mimpinya. Ragu akan mimpinya. Gini, kita pun masih bermimpi ya, pada tahap bermimpi, karena kita juga sama-sama anak muda gitu. Kalau dari aku ya, bahkan sampai saat ini pun aku belum mencapai mimpiku karena aku masih dalam perjalanan itu. Tapi kuncinya adalah aku yakin bahwasanya setiap langkah yang aku ambil ini sudah menuju kepada jalan mimpi itu sendiri. Dan aku tinggal konsisten di jalan itu untuk mencapai tempat tujuanku. Jadi tanpa disadari ataupun sadar, sebenarnya kita sudah menjejaki langkah itu. Dan pesan aku untuk sesama kita yang
Iya, sesama kita Sama anak muda generasi ya. muda. Iya, sesama generasi muda. Oh, baik. Sebenarnya konsisten akan langkah tersebut dan yakin bahwasanya suatu hari nanti kamu akan sampai kepada tempat di mana kamu bermimpi. Dan jangan menyerah untuk apapun itu sih. Oh, baik. Terima kasih kepada Kak Ulan nih telah datang di podcast Bijak Panggung untuk menjadi narasumber inspirasi teman-teman kita anak muda, generasi muda sekalian. Baik, aku Nur Anissa pamit undur diri. Sampai jumpa di Bijak Panggung selanjutnya. Yang menginspirasi Seniman bercerita.